Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fajri Fatailah dengan NIM 400403256300057. Saya adalah mahasiswa dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kali ini saya akan melanjutkan video saya tentang algoritma dan eh, algoritma dan pemrograman di materi ketiga. Di materi kali ini kita akan belajar logika kondisi dalam Python dan Scratch. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materinya. Ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama tentu saja kita akan memahami konsep logika kondisi dalam pemrograman. Lalu yang kedua untuk tujuan pembelajarannya adalah untuk mengimplementasikan logika kondisi di Python dan Scratch. Selanjutnya ini ada logika kondisi ya, yang berisi definisi dasar, contoh sehari-hari dan pentingnya logika. Yang pertama dulu ini ada definisi dasar, yang mana di sini dijelaskan logika kondisi adalah cara untuk membuat keputusan dalam pemrograman. Yang jika dalam contoh sehari-harinya itu adalah apakah kita akan membawa payung saat hujan atau tetap kering. Lalu selanjutnya untuk pentingnya sendiri yaitu memahami logika membantu dalam menyusun kode yang efektif dan efisien. Lanjut, apa itu if? If ini merupakan salah satu kondisi ya teman-teman. Salah satu operator nih, sorry. Jadi if itu adalah pernyataan dasar dalam pemrograman yang berfungsi untuk mengevaluasi kondisi untuk kontrol alur. Selanjutnya ada else, yaitu pernyataan alternatif saat kondisi tidak terpenuhi dan menyediakan jalur eksekusi tambahan. Nah, ini seperti ada contohnya teman-teman, jika program true maka true itu untuk if dan untuk false itu yang else ya teman-teman. Lanjut ada elif atau yang di sini disebut elif atau else if ya, yang dimana ini adalah menyediakan alternatif kondisi tambahan dan digunakan dalam struktur kontrol alur. Selanjutnya ada struktur if else ya, di sini di layar teman-teman bisa dilihat ini untuk dalam Python ya. Untuk strukturnya sendiri bisa dimulai dari if dulu, yaitu kondisi aksi, lalu else kondisi lainnya dan aksi lainnya. Yang di sini kalau dijelaskan ini menggunakan kondisi untuk pengambilan keputusan dan menyusun kode secara terstruktur dan jelas. Selanjutnya ada struktur untuk kondisi if, elif, dan else, yaitu yang pertama tentu aja ada kondisi if ya teman-teman. Kondisi if ini bisa juga dinamakan kondisi 1. Lalu jika kondisi 1 ini bernilai true, maka program akan mengeksekusi aksi 1. Begitupun selanjutnya adalah elif, yang dimana kalau di sini adalah kondisi 2. Nah, elif ini sebenarnya bisa sampai banyak sekali ya teman-teman, tergantung ada berapa kondisi yang ada. Di sini elifnya cuma satu, jadi kondisi 2, dan jika kondisi 2 ini bernilai true, maka program akan mengeksekusi aksi 2. Dan untuk else sendiri adalah umumnya itu kalau di struktur yang menggunakan if, elif, dan else-nya sendiri merupakan kondisi terakhir ya teman, atau ketika semua nilai dari kondisi sebelumnya adalah false. Selanjutnya adalah perubahan kondisi ya teman-teman. Di sini semua kondisi bisa menghasilkan true atau false. Contohnya sendiri jika umur ini ada lebih besar sama dengan 18 ya, maka kondisi akan true jika umur di atas 18 dan akan false jika di bawah 18. Selanjutnya ada logika kondisi di Scratch ya teman-teman. Ini maksudnya adalah pengertian penggunaan blok dalam Scratch yang menyerupai logika kondisi di pemrograman teman. Untuk penggunaan bloknya sendiri itu tentu saja Scratch menggunakan blok visual untuk menyusun logika dengan kondisi yang mudah. Lalu untuk contoh programnya dapat berupa permainan yang interaktif. Lalu untuk kelebihannya sendiri itu memungkinkan pembelajaran logika dengan cara yang menyenangkan dan intuitif. Selanjutnya untuk contoh penggunaannya sendiri di Scratch ya teman-teman. Nah, ini ada if itu untuk menentukan aksi karakter, lalu else yaitu merespon pilihan pengguna secara berbeda, dan proyek interaktif meningkatkan pengalaman belajar dengan logika yang sederhana.
Selanjutnya untuk contoh struktur di Python, struktur if digunakan untuk mengevaluasi kondisi awal, lalu struktur else digunakan untuk menangani kondisi ketika if tidak terpenuhi atau nilainya false, dan struktur elif memungkinkan pengecekan beberapa kondisi tambahan. Selanjutnya ada perbandingan ya, perbandingan penggunaan Scratch dan Python tentu saja. Untuk Python sendiri seperti yang sudah diketahui itu berbasis tag, lebih fleksibel namun kompleks dan lebih cocok untuk pemrograman tingkat lanjut. Sedangkan untuk Scratch sendiri berbasis blok sehingga memudahkan untuk kita mempelajari dasar-dasarnya. Yang kedua yaitu lebih visualisme dan lebih mudah dipahami tentu saja. Dan yang terakhir cocok untuk pemula. Selanjutnya untuk ini adalah apa namanya, logika kondisi yang akan kita terapkan pada praktek kali ini ya teman-teman. Di sini ada aturan mengemudi ya. Jadi di setiap negara kan pasti punya aturan mengemudi yang masing-masing. Nanti kita akan masukkan variabelnya ya teman-teman untuk setiap negara dengan setiap syarat yang berbeda-beda ya teman-teman. Kalau di sini itu dicantumkan usia minimum. Next, ini ada flowchart pilih negara ya teman-teman. Itu diagram alur untuk pemilihan negara dan membantu memahami aturan mengemudi. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 negara ya teman-teman untuk pemilihan negaranya. Lanjut ini ada flowchart umur, yaitu untuk menentukan kategori berdasarkan usia dan memudahkan pemrograman logika, maksudnya dalam menyusun program nantinya. Ini bisa dilihat ada umur 17, umur 18 masih udah boleh mengemudi atau belum dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada untuk flowchart lengkapnya, bisa dilihat untuk keseluruhan flowchart yang sebelumnya teman-teman mulai dari start. Yang pertama tentu aja kita menanyakan negara asal dari atau negara yang akan kita jelajahi menggunakan mobil. Lalu ada beberapa negara di sini beserta dengan syarat-syarat untuk pengemudinya teman-teman. Oke, next. Next kita akan memasuki sesi praktikum ya teman. Mungkin langsung aja kita masuk ke web Scratch dan Rapidnya atau Python ya teman-teman. Oke, ini sudah di web Scratch-nya teman-teman. Langsung aja ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih apa disclaimer dulu. Jadi yang akan saya buat ini mungkin versi singkatnya dulu ya teman-teman. Karena kalau langsung yang versi tadi pakai flowchart itu lamaan. Jadi ini yang versi singkatnya dulu teman-teman. Jadi biasa ini kita pakai langsung ini. Lalu selanjutnya kita langsung set variabel ya teman-teman. Set buat variabelnya. Hmm, ganti suhu ruangan. Lalu kita masukkan untuk ini kontrol. Nah di sini lah dari tadi kita bahas ini teman-teman. Di kontrol kalau di scratch ya teman-teman. Jadi di apa menu kontrol ini kita ada yang namanya blok if dan else ini ya teman-teman. Blok yang ada dua giginya ini teman-teman, tiga. Ini adalah kalau di Python ini kita ngatur itu teman-teman kondisi logika ya. Tapi kan kalau di Scratch ini kan kita udah simple ya, udah dalam bentuk satu blok. Nah, nanti kalau di apa Replit atau Python itu kan nanti kita bikin sendiri-sendiri. Nah, ini kan masih gampang ya. Kalau di kondisinya masih dalam satu blok doang. Sebenarnya tadi kan ada suhu ruangan. Eh, Langsung aja kita masukin untuk operator ya. Operator ini untuk kita ini masukin nilai dari suhu ruangnya sama dengan berapa ya teman-teman, misalnya sama dengan 23 23 ya, maka ini 19 deh, 21 lah, 21 suhu ruangan 21, maka ini kita suruh say
Mana nih tombol seru. Tombol seru mana guys? Ini. Nah, ini untuk ini itu jika suhu ruangan sama dengan 21, maka nyalakan pendingin ruangan. Lalu else kita masukin ini lagi ya teman-teman, untuk blok yang ini kita masukin di sini if else. Nah, ini teman-teman, itu kita masukin operator lagi. Mana sih? Nah, ini oke, jangan kita sama dengan ya, yang lebih dari kurang dari aja. Ini suhu ruangan lebih dari di sini, lebih dari suhu ruangan kurang dari ya. Iya benar, suhu ruangan lebih dari dan suhu ruangan kurang dari. Kita masukin tadi variabelnya teman-teman, suhu ruangannya. Oke, ini maka ini nih ada namanya logika N. Jadi logika N ini akan bernilai benar jika keduanya ini bernilai benar juga ya teman-teman. Jadi misalnya di sini kita masukin untuk suhunya 22 sampai ke 25. Nah, jika ini nilainya di antara kedua ini, maka jawabannya baru bisa benar ya teman-teman. Kalau enggak, maka salah jawabannya. Ini kan jika suhu ruangan 21, katakan nyalakan pendingin ruangan. Maka jika suhu ruangan di bawah 22 dan di atas 20 dan di atas 25, bentar, suhu ruangan di bawah, salah teman-teman, salah, sorry, salah teman-teman. Ini harusnya gini ya, sorry, suhu ruangan di atas 22, nah suhu ruangan di bawah 25, kebalik teman-teman. Nah, maka jika tadi kan ini kita baca ya, misalnya kita baca, jika suhu ruangan sama dengan 21, maka katakan nyalakan pendingin ruangan. Maka jika suhu ruangan di atas 22 dan di bawah 25 derajat, maka katakan, mungkin di sini ini aja, kan kerja bagus. Terus untuk suhu ruangan else mungkin nggak usah kita masukin nilainya karena kalau udah di atas 25, maka otomatis ini masuk ke ini kondisi else, sudah nggak usah kita masukin ininya lagi ya, untuk yang else-nya langsung aja kita say ini aja. Salah cuy, salah, penghangat, saya penghangat, sorry. Nah, kita nyalakan pendingin ruangannya, kebalik. Oke, udah benar, harusnya udah benar ya, kita tinggal set aja teman-teman. Di sini misal kita masukin nilai 23, jadi kita running dia bagus. Nah, karena ini 23 itu nilainya di antara 22 dan 25, maka otomatis program yang benar atau yang bernilai true itu yang ini, yang kedua ini teman-teman. Coba misal lagi ya, kita dua, ini mungkin benar, jangan sama dengan ya teman-teman.
mungkin ganti aja ke ini. Mungkin lebih kecil ya, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil dari 21. Oke, udah. Misalnya ini 20 ya. Misalnya ini 20. 20. Misalnya 20 ya. Kita lihat apakah hasilnya. Nyalakan penghangat ruangan. Nah, kan karena ini 20 di bawah 21, maka yang eksekusi ini yang program satu dulu ya, teman-teman. Jadi kita harus urut. Untuk tentuinnya ini kita harus urut ya, mulai dari yang kecil yaitu 21 kita taruh di kondisi pertama, lalu ini untuk yang kedua ini kondisi tengah-tengahan, lalu kondisi ketiga ini berarti di atasnya otomatis ya, teman-teman. Mungkin itu aja, teman-teman. Langsung aja mungkin kita bisa lanjut ke menggunakan Python ya, teman-teman. Oke, ini udah masuk ke ini Python ya, teman-teman. Langsung aja kita tulis apa algoritmanya, teman-teman. Ini kita suhu ruangan deh. Ini kita untuk inputnya ya, teman-teman. Coba kita kosongin dulu deh. If ruangan di bawah sama dengan di bawah di bawah sama dengan 21, ini salah, balik lagi. Harusnya ini penghangat ya, sorry. Nah, ini harusnya udah bener ya. Kita coba cek dulu, teman-teman.
Kita masukkan dulu nilainya ya. Mungkin dua-dua. Hmm, bentar, bentar teman-teman. Wait. Oke teman-teman, tadi skala apa namanya ini apa troubleshooting cukup lama teman-teman. Saya akhirnya menemukan kesalahan dari penulisan coding saya teman-teman. Di sini ternyata kesalahannya ada di sini. Ini. Jadi ternyata ini harus setelah if itu harus dikasih tanda titik dua. Karena kalau nggak dikasih titik dua ini nggak bisa jalan untuk logika selanjutnya kayak di elif dan di else. Nah ini elifnya juga harus dikasih ini titik dua. Ini setelah else juga dikasih titik dua. Kemudian untuk tadi juga di apa baris pertama tadi kesalahan saya itu tidak memasukkan tipe data dan inputannya teman-teman. Jadi tipe datanya kan harusnya integer ya teman-teman. Tadi saya tidak saya masukkannya teman-teman. Jadi ini bisa dilihat udah benar teman-teman. Masukkan suhu ruangan mungkin kita pilih dua-dua. Nah oke ya benar ya teman-teman. Mungkin sekian dulu ini. Selanjutnya aja kita langsung ke program yang selanjutnya teman-teman. Oke ini udah masuk. Sorry maksudnya ini kita ke Python dulu teman-teman. Ini adalah program untuk tadi ya teman, algoritma soal ini apa namanya tadi, memilih negara untuk dijelajahi dan memenuhi syarat untuk mengendarai mobil di negara tersebut. Nah ini yang pertama kita tanyakan dulu ya teman-teman, mau mengemudi di mana. Ada 4 pilihan, ada Amerika Selatan, Meksiko, India, dan Perancis. Kemudian jawabannya tadi di-set untuk menjadi variabel. Lalu ini juga ada pertanyaan lagi, how old are you, atau berapa umurmu, ini juga di-set lagi jawabannya ini menjadi variabel. Oke di sini kalau misalnya dia masukin jawabannya South Africa teman-teman, maka ini untuk mengemudi eh, umur minimalnya yaitu 16, di atas 16 tahun. Jika tidak 16 tahun maka tidak bisa mengemudi. Begitupun untuk di Meksiko sendiri ya teman-teman. Di Meksiko 17, di atas 17 tahun baru boleh mengemudi, tapi else namun maka jika ini ada ketentuan tambahannya. Kalau di Meksiko kalau usianya di atas 15 tahun maka boleh mengemudi dengan persetujuan orang tua, dan jika di atas 14 tahun maka boleh mengemudi dengan pengawasan orang tua. Nah, selainnya itu atau di bawahnya itu tidak boleh mengemudi. Lalu untuk India sendiri ini sama kayak Afrika Selatan tadi ya teman, di bawah 17 tahun, di atas 17 tahun baru boleh mengemudi. Sisanya di bawahnya tidak boleh. Lanjut untuk Perancis ini juga hampir mirip sama Meksiko, cuman ini lebih sedikit aja persyaratan tambahannya teman-teman. Jadi di sini juga tidak jika kurang dari 17 maka tidak boleh mengemudi. Jika lebih dari 17 maka boleh mengemudi, dan jika kurang dari 17 tapi di atas 14 tahun maka boleh mengemudi dengan pengawasan. Selebihnya tidak boleh mengemudi. Lanjut ke misalnya tadi untuk yang pertanyaan awal ini, kita jawabnya di selain 4 negara ini, maka jawabannya akan ke sini ya teman-teman. Data is not available for this country. Ini langsung aja kita coba ya teman-teman. Kita ke ini. Nah, ini udah bener banget ya codingannya teman-teman. Jadi kan saya yang pertama pilih South Africa ini teman-teman. South Africa. Terus tadi untuk user age-nya saya masukkan untuk 18. Sedangkan di sini untuk ketentuan boleh mengemudinya ada di atas 16 tahun atau bisa dibilang ya di 17 tahun lah teman-teman. Sedangkan di sini tadi saya mengisi untuk umur 18 tahun, maka di sini sudah pasti jawabannya you can drive atau kamu dapat mengemudi. Oke, sekali lagi bisa kita coba
Mungkin kita ke Meksiko, teman-teman. Oh ya, ini harus harus sama juga ya penulisannya, maksudnya di sini ada kapital untuk setiap awal katanya, jadi juga harus diikuti juga, kita harus mengikuti menggunakan kapital ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Mungkin di sini kita nggak bikin. Oke, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan untuk codingan yang tadi, yang Scratch tadi, tapi ini dalam bentuk Python. Sebenarnya nggak jauh beda sih teman-teman. Lagi ini saya hapus dulu ya. Nah, ini ya teman-teman, untuk yang baris pertama ini kita untuk menginput dan menanyakan mau kemana kita hari ini. Maksudnya mau mengemudi kemana, mau mengemudi di mana. Ya, ini ada 4 pilihan, ada pertama ada South Africa, Meksiko, India, dan Perancis ya teman-teman. Lalu yang kedua ini adalah input untuk kita menanyakan umur ya teman. How old are you, dalam tipe datanya itu integer ya teman-teman. Lanjut, ini yang untuk baris keempat ini ada langsung masuk ke kondisi logikanya teman-teman. Ada yang pertama ini ada if atau jika negara yang dipilih adalah South Africa, maka ini ada lagi if-nya. If jika negara yang dipilih ada Afrika, jika usia penggunanya adalah di atas 17 tahun, maka kamu boleh mengemudi. Eh, maka jika tidak, selain itu atau di bawahnya, tidak boleh mengemudi. Alif itu untuk mendefinisikan apa apa namanya itu, mendefinisikan nilai baru ya teman-teman. Alif country Meksiko, atau ini singkatan ya sebenarnya teman-teman, yaitu dari singkatan dari else if ya teman. Jadi jika ini, jika maka ini, maka ini, kalau ini berarti maka jika negara Meksiko, jika usianya di atas 18 tahun, maka ini bisa mengemudi ya. Itulah ya teman-teman. Langsung aja kita coba run dulu teman-teman biar mengerti semua. Oke, ada kesalahan sedikit ini teman-teman. Ini sebenarnya di sininya teman-teman. Oke, mungkin kita ulangi lagi untuk ini. Nah, udah bener ya nih. Langsung aja kita masukin ya teman-teman. Kita mau kemana? Kita masukin misal di so, ingat ya teman-teman. Ini juga dari apa namanya ini. Penulisan tuh sangat berpengaruh ya. Kayak ini kan aku ada typo dikit, ini O-nya gede. Ini kalau aku coba ini nggak jalan teman-teman. Atau ini bakal masuk ke kondisi data is not available. Kita coba dulu ya teman-teman. Ntar, lah bisa teman-teman. Lah bisa loh. Waduh, tahu aku nggak bisa teman-teman. Tahu saya nggak bisa. Ini tapi bisa. Lah, coba. Oh, oh maksudnya gitu. Oh gini guys, gini. Jadi misalnya kan aku ada tipe nih, pokoknya besar. Nah jadi kalau tipe itu kita tetap akan ditanyai untuk umur, tapi nanti untuk jawabannya sendiri, untuk umurnya ini akan kita programnya ini menjawab data is not available for this country, karena ini tadi kan kita jawabannya tipe ya teman. Jadi di programnya ini otomatis nggak bisa ngebaca kita dari negara mana, karena nggak ada karena nggak sesuai dengan 4 negara yang ada di ini tadi, di referensi tadi ya teman-teman. Mungkin kita ulangi teman-teman. Mungkin kita ke Meksiko kali ini. How old are you? 19 mungkin. You can drive. Oke. Nah, ini teman-teman saya jelasin dikit ya. Yang tadi saya milih Meksiko ini bener ya untuk sintaknya, penulisannya ini M-nya gede, lainnya kecil, lainnya huruf kecil. Ini kan lalu kita masukkan untuk umur kita, dan karena umur kita 19 yang mana berarti ini adalah lebih besar dari 18, maka otomatis kondisi logika yang berjalan atau yang true itu nilainya yaitu untuk yang pertama, atau kita bisa print you can drive ya teman di sini. Mungkin itu dulu ya sih teman-teman untuk praktik kali ini. Mungkin untuk praktik kali ini sekian ya teman-teman.
mungkin banyak kesalahan atas kata-kata yang saya ucapkan dan penjelasan yang kurang bisa dimaklumi. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.